seperti itu dengan alasan Bapak Eri Cahyadi pada hari Jumat itu ya tidak ada. Rupanya pada hari ini juga kita tidak ditemui oleh Bapak Eri Cahyadi sehingga tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Pemirsa Sandasan, 2-3 hari ini kita disuguhi di medsos dan juga di berbagai media juga ya, ada semacam usulan koreksi dari warga Madura kepada asal penyekatannya di Suramadu, dan itu justru ada tanggapan dari yang mengaku warga Madura. Dan justru itu akan semakin memperkeruh suasana, mudah-mudahan tidak berlanjut gitu ya, gara-gara postingan dari sebuah banner Gas Jatim yang awalnya akan turun untuk melakukan audensi dan aksi ke wali kota. Setelah itu ada revisi dari Gas Jatim, itu yang dilaksanakan pada hari ini, dan informasinya hari ini sudah ketemu dengan pihak Pemkot. Kita langsung bicara dan bincang-bincang sandasan dengan Sekjen Gas Jatim. Assalamualaikum Dindaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kanda Aliman. Ternyata sekjennya Dinda Ahmad. Dinda Ahmad ini memang aktivis, segala aktivis memang ternyata. Sekjennya Dinda Ahmad. Dinda, gimana pertemuannya Dinda dengan Pemkot Surabaya? Tadi ceritakan Dindaku. Iya, terima kasih Kanda Aliman Haris sudah mengundang kami dari Gerakan Selamatkan Jawa Timur atau Gas Jatim untuk bergabung di acara Sandasan pada kesempatan kali ini. Langsung saja biar tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu lebar. Jadi begini, hari ini saya sampaikan kekecewaan kami dari Gas Jatim terhadap Wali Kota Surabaya atau Eri Cahyadi, karena semula kami mengagendakan aksi pada hari Jumat itu dimajukan dengan dalih Eri Cahyadi pada hari Jumat itu tidak ada, seperti itu. Jadi awalnya kami itu melayangkan surat aksi ke Polrestabes Surabaya itu akan melakukan aksi pada hari Jumat. Namun hasil mediasi kami dengan Polda Jatim itu memutuskan ya dimajukan pada hari Kamis seperti itu dengan alasan Bapak Eri Cahyadi pada hari Jumat itu ya tidak ada. Rupanya pada hari ini juga kita tidak ditemui oleh Bapak Eri Cahyadi sehingga tadi kami hasil public hearing kami dengan Pemkot Surabaya itu saya rasa masih. Halo, diulangi Dindaku, diulangi. Halo. Jadi hasil public hearing kami dengan jajaran Pemkot Surabaya tadi itu masih belum final seperti itu. Karena Eri Cahyadi tidak menemui kami seperti itu. Kemana katanya? Semula awalnya kan hari Jumat seperti itu. Hanya saja Eri Cahyadi katanya itu kalau hari Jumat tidak bisa, akhirnya ditunda ke dimajukan hari Kamis. Ternyata pada hari Kamis itu tidak ada juga dan ditemui oleh enggak tahu saya siapa itu bagian Satgas, terus malah ada sesuatu yang yang menyinggung terhadap kami. Halo? Ya. Menyinggung. Ada yang membuat tidak enak pada kami seperti itu. Kita mau public hearing itu dengan pimpinan daerah Kota Surabaya, namun kita tidak ditemui oleh pimpinan. Hanya saja kita malah dipertemukan dengan berbagai berbagai organisasi orang Madura seperti itu. Ada Madas, terus ada apa lagi itu, pokoknya perkumpulan orang Madura dihadirkan, terus ada PP dan lain sebagainya. Ya akhirnya
kita merasa tidak enak seperti itu, kita mau public hearing dengan pimpinan wali kota, malah kita dipertemukan dengan organisasi-organisasi ini seperti itu. Artinya gini ya Dinda ya, niatan dari Gas Jatim untuk berkoordinasi dan juga melakukan audiensi public hearing dengan wali kota, justru yang menemui itu adalah LSM juga gitu ya, dan itu komunitas-komunitas masyarakat Madura yang ada di Surabaya gitu ya. Orang-orang sepuh Madura seperti itu. Makanya saya sampaikan jangan pernah benturkan kami dengan tokoh-tokoh Madura atau dengan orang Madura, karena kesini kita niat baik, terusan ingin menyampaikan aspirasi dan ingin menyampaikan koreksi terhadap pemerintah kota Surabaya seperti itu. Tapi apa yang ditampilkan kepada kami itu justru tidak enak banget seperti itu. Seakan-akan kita ini ya bukan tidak serius ya, seperti itu. Ya. Oke Dinda. Jadi Dinda Gas Jatim merasa ada upaya pembenturan antara masyarakat Madura dengan orang Madura yang ada di Surabaya, sebetulnya adalah orang Madura sendiri ya? Iya betul. Ternyata apa yang beredar sampai ada ancaman dan lain sebagainya, terusan ada ada kayak saling kecam dan lain sebagainya terhadap gerakan kami dari Gas Jawa Timur ini, ya ternyata orang-orang sana semua seperti itu. Setelah kita lihat, ternyata orang-orang sini, berarti kita ini sengaja ini dibenturkan dengan orang-orang Madura seperti itu. Itu yang perlu kita ini garis bawahi seperti itu. Jadi kesan pertama setelah saya masuk ke dalam itu, ya ini bukan dialektika bukan dialektika lagi. Kita yang berangkat dari semangat pergerakan. Ya mohon maaf, orang-orang yang kita temui ini bukan berangkat dari semangat pergerakan juga seperti itu. Kita malah di urusan perototan yang muncul ya Dinda ya. Ya kembali kepada urusan tengka seperti itu. Ya karena ketika bicara Dindaku, ini sebetulnya tidak Dinda, ini sebetulnya tidak penting dan tidak perlu untuk ditindaklanjuti dan untuk dikembangkan agar tidak ada masyarakat Madura yang ada di Surabaya dan masyarakat Madura yang ada di Bangkalan dan di Madura, maksudnya tidak perlu untuk melakukan benturan-benturan semacam ini. Dan yang sangat paling kecewa sebetulnya kenapa Pak Wali Kota Surabaya tidak menemui sendiri, dan justru bahwa mereka yang hadir ke situ untuk menemui Gas Jatim ini menurut Dinda itu atas suruhan atau atas Pak Wali Kota ya? Iya, malah itu orang-orang Madura sendiri. Kalau cuma sama mereka, kenapa mesti harus ke Wali Kota? Saya di warung kopi sama mereka kan bisa seperti itu. Iya. Artinya Dinda sangat kecewa terhadap langkah dan juga sikap dari Wali Kota Surabaya atas keinginan baik dari Gas Jatim untuk melakukan audiensi dan public hearing ke sana. Kenapa kok justru orang-orang Madura yang dihadapkan kepada Dinda dan kawan-kawan gitu kan? Iya. Kita yang berangkat dengan niat baik, membawa hasil kajian, sebenarnya ya malah kita ketemu sama orang yang nggak bisa menerjemahkan apa yang kita sampaikan. Seperti halnya misalkan begini ya. Kita sebenarnya isu yang kita bawa ini adalah diskriminasi kebijakan seperti itu. Dan kemudian mereka ini banyak tokoh-tokoh Madura ini yang salah persepsi. Kemudian ini dianggap adalah diskriminasi terhadap orang Madura seperti itu. Ini efek istilahnya itu pemahaman tentang bicara tentang kebijakan ini saya rasa masih kurang seperti itu. Ya pada akhirnya ya hanya saling hujat saja di media sosial seperti itu. Ini pintu masuknya sih. Tapi tadi waktu pertemuan di situ apa kira-kira yang didapatkan? Nggak ada apa-apa ya yang didapatkannya? Kalau keputusan finalnya itu masih belum. Hanya saja mereka berjanji akan menyampaikan apa yang telah kita sampaikan kepada mereka seperti itu. Jadi kita masih ada step lagi seperti itu. Dan kami pastikan kalau misalkan apa yang menjadi tuntutan kami, apa yang menjadi harapan kami tidak dikabulkan, ya mohon maaf, kami akan menggelar aksi besar-besaran seperti itu. Dinda, apa alasan Pak Wali Kota tadi menurut mereka kenapa kok tidak memenuhi teman-teman Gas Jatim? Katanya sekarang ada pembinaan kepala daerah kalau tidak salah seperti itu ya, dari Kemendagri. Tidak tahu benar atau tidak.
Yang pasti tadi malam itu masih bisa seperti itu. Soalnya saya akan koordinasi itu dengan kepolisian, katanya masih bisa. Yang penting jangan terlalu banyak, jangan banyak-banyak masanya. Ya akhirnya kita karena ini niat baik, ya kita berusaha meredam massa yang begitu banyak luar biasa ini yang nunggu di Suramadu. Ternyata niat baik kita, terusan upaya kita ya juga tidak dihargai seperti itu. Menjadi aneh dan lucu sebetulnya Dindaku, kalau dalam perspektif negara, perspektif pemerintah, kalau justru pemerintah yang ingin, masyarakat yang ingin public hearing memberikan masukan, justru ditemui oleh orang yang sama, gitu. Kapasitasnya sama, derajatnya juga sama, dan ini penting untuk dipahami dan penting untuk diperhatikan. Penting untuk hati-hati untuk masyarakat Madura yang meskipun juga yang ada di Surabaya dan juga yang ada di Bangka. Ini diakui atau tidak disadari atau tidak akan memunculkan bibit-bibit benturan antara masyarakat Madura sendiri kalau semacam ini. Dan ini anehnya ini justru ada di bawah kendalinya Pak Wali Kota Surabaya. Tanggapannya Ya, Dinda, tanggapannya Dinda. Ya kalau saya ini dari Gas Jatim mau dikatakan ini kita di gerbongnya mau dijadikan seperti mereka, artinya jadi bempernya pemerintah kota Surabaya, mohon maaf, kita tidak bisa seperti itu. Kita tetap akan berdiri sesuai dengan prinsip kami. Kalau misalkan itu salah, ya tetap salah seperti itu. Kalau misalkan ini perlu dikasih masukan, ya tetap harus kita kasih masukan seperti itu. Urusan kita dibenturkan dengan masyarakat Madura, itu ya kan berkaitan dengan etika seperti itu. Yang penting saya tidak menghina mereka, juga tidak menyakiti mereka, dan juga tidak menyinggung mereka. Sehingga menurut saya ini kita bicara tentang kebijakan pemerintah, bicara tentang politik. Yang perlu di-underline-nya ada diskriminasi kebijakan, bukan diskriminasi orang Madura, bukan kan maksudnya. Iya, betul. Dan ini ya, sebetulnya betul. Yang penting penting untuk diperhatikan oleh Wali Kota Surabaya. Kalau hal semacam ini dilakukan oleh seorang pemerintah, seorang wali kota, kenapa? Apakah dia tidak berpikir bahwa ini adalah justru akan membenturkan masyarakat? Ini kan semakin gawat, lebih gawat dari urusan corona kalau semacam ini. Sebenarnya iya. Kalau misalkan gini ya, dari Gas Jatim itu mencoba meladeni kemarin itu, istilahnya melayani serangan-serangan dari mereka, melakukan serangan balik, selesai, itu akan menjadi isu rasisme. Artinya akan ada konflik antara Surabaya dengan Madura, tapi kita berusaha untuk menekan itu. Jangan sampai. Itu tidak ada. Ya, jangan sampai. Ini pun juga tidak. Kalau itu terjadi, sama halnya teman-teman Gas Jatim yang dan justru kenapa kok mau dijadikan alat oleh pemerintah? Ini sebetulnya penting untuk kita paham bersama, sadar bersama bahwa untuk tantretan yang ada di Surabaya, tantretan yang ada di sini, ini bukan berbicara tentang masalah diskriminasi orang Madura, ini semua kebijakan. Ini semua berkerembak urusan kebijakan, tidak urusan bukan. Ini urusan relasi pemerintah dengan masyarakat. Kebijakan yang yang justru dianggap oleh sebagian besar ini merugikan masyarakat yang lain dan lain sebagainya. Itu problemnya, titik kuncinya. Saya kok gimana gitu ya. Mudah-mudahan ini kita tidak terpengaruh oleh hal semacam itu. Mudah-mudahan ini disadari terlebih dahulu oleh teman-teman dan tantretan Gas Jatim untuk tidak ini Alhamdulillah kita masih terkendali seperti itu. Jangan sampai. Karena kita berangkat dari semangat pergerakan seperti itu. Ya. Jangan sampai, Dinda. Dan kita maklumi saja tantretan yang ada di Surabaya itu mungkin masih belum memahami secara utuh persoalan yang sebenarnya, mungkin gitu ya. Dan yang sangat kita prihatinkan, kenapa ini kok justru wali kota memanggil orang-orang ini justru menghadapi tantretan Gas Jatim ini. Ini kan pasti hasil koordinasinya dengan Walkot ini, mereka yang menemui Gas Jatim barusan ini, Dina. Ya sebagian mereka sudah saya pahami, istilahnya itu saya ketahui gitulah. Ya kalau mereka nemui buat apa saya masih melakukan public hearing ke sini, pikiran saya itu. Ya.
Oke Dinda, apa yang kira yang mau disampaikan oleh Dinda setelah semua ini dilakukan public hearing barusan ke sana, dan apa kira-kira yang mau Oke. disampaikan kepada publik? Silakan Dinda. Kalau tadi itu kan hanya pintu masuk ke ini ke santrasan kita terkait dengan gimana aksi kita pada public hearing kita pada kesempatan kali ini. Jadi sebenarnya gini, pokok utama atau pokok persoalan yang kita bawa ke pemerintah Kota Surabaya sebenarnya ini terkait dengan kebijakan Wali Kota Surabaya seperti itu. Kebijakan tersebut setelah kami melakukan pengkajian juga saya bawa ini ya ke diskusi di kelas saya, ini itu di kebijakan publik gitu ya, di Pasca Sarjana Unair itu sampai dibawa ke diskusi ini terkait dengan diskriminasi kebijakan ini. Ini sampai saya bawa seperti itu. Jadi pemerintah Kota Surabaya ketika menerapkan sejak 6 Juni 2021 kemarin itu kan melakukan screening atau penyekatan di sisi Madura seperti itu. Sedangkan pintu-pintu masuk yang lainnya seperti halnya pintu tol, terusan pintu masuk dari Gresik, pintu masuk dari Sidoarjo ini tidak di screening seperti itu. Terus awal-awalnya screening itu atau istilahnya itu penyekatan itu hanya diberlakukan bagi sepeda motor yang berliter yang berliter M seperti itu. Artinya khusus warga Madura yang berlalu lalang di sana. Setelah melakukan pembacaan seperti itu, nah ini kok bisa seperti ini? Kenapa kok hanya warga Madura saja? Bukankah ini akan berpotensi terhadap adanya diskriminasi kebijakan seperti itu? Sedangkan masyarakat Bangkalan khususnya ini ya, bagian di pesisir kayak di Sukolilo, terusan Koanyar, Purni dan lain sebagainya, yang dekat dengan Surabaya ini mereka PP pulang pergi gitu Surabaya Madura seperti itu. Nah, mereka pulang pergi dari Bangkalan Surabaya ini setiap harinya harus melakukan tes swab seperti itu. Istilahnya itu istilah bahasa Madura yoker terus elongah seperti itu. Yoker terus baik itu meskipun tiap hari istilah pelakuna berangkat ke Surabaya, terusan keesokan harinya berangkat ke Surabaya, itu tetap di swab seperti itu. Nah, kebijakan ini kemudian menurut kami, kalau ini terus dibiarkan, maka masyarakat yang tiap harinya dari Bangkalan ke Surabaya ini khawatir ini terjadi iritasi. Dan buktinya ada salah satu masyarakat itu yang mengirimkan foto kepada saya dan video kepada saya, itu sampai keluar darah hidungnya. Nah, ini menurut saya tidak bisa dibiarkan seperti itu. Perlu adanya evaluasi terhadap kebijakan yang diberikan oleh Pemkot Surabaya seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalkan ini pemerintah Kota Surabaya berusaha untuk menekan peredaran COVID-19, bagi saya ini malah akan menimbulkan potensi kerumunan penularan COVID-19 lagi, karena setelah masuk swab masyarakat itu kerumunannya luar biasa, sebagaimana yang telah dimasuk di ini program musiknya Kanda Aliman Haris beberapa hari yang lalu itu kan saya juga lihat seperti itu, bagaimana kerumunan yang terjadi di tempat penyekatan Surabaya, sisi Surabaya seperti itu, sehingga bagi saya ini tidak efektif seperti itu. Ini bukan solusi untuk mengurangi atau menekan peredaran pandemi COVID-19 seperti itu. Sehingga kami memberikan saran atau memberikan masukan kepada Pemkot Surabaya untuk melakukan evaluasi kebijakan ini. Ayo kita tarik kebijakan ini ke pemerintah Provinsi Jawa Timur seperti itu. Jadi bukan lagi hanya kebijakan pemerintah Kota Surabaya, tapi ini menjadi kebijakan Provinsi Jawa Timur. Artinya kemudian kalau misalkan ini menjadi kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur, ini penyekatan ini bukan hanya dilakukan di Surabaya, tapi juga misalkan di Madura. Di Madura itu di Sumeneb, setiap daerah itu dia lakukan penyekatan. Nah, yang lolos dari situ bebas di penyekatan Surabaya, terusan di Pamekasan, di Sampang, di Bangkalan itu juga dilakukan penyekatan yang sama, meskipun nanti untuk swabnya untuk mendeteksi virusnya itu dengan model lain atau metode yang berbeda seperti itu. Ya.
Itu yang sebenarnya ada poin intinya. dua poin itu ya sebetulnya mestinya apa yang tadi pertama, yang kedua itu ditarik menjadi kebijakan gubernur itu sebetulnya kemarin kita sudah bicarakan itu, dan mudah-mudahan Bu Gubernur juga melihat ini. Dan yang penting untuk kita sadari dan kita perhatikan, dan kita harus hati-hati, kita jangan sampai masuk ke dalam benturan-benturan antar tretan-tretan sendiri di Daku ya. Justru teman-teman Gas Jatim, tante-tante Gas Jatim untuk hanya memberikan masukan kepada Pak Eri, Pak Wali Kota Surabaya untuk bagaimana mengevaluasi kebijakannya, karena untuk sementara hasil kajian dari teman Gas Jatim bahwa kebijakan itu diskriminatif gitu ya. Bukan masyarakat Madura yang diskriminasi, tapi kebijakannya yang mengandung diskriminasi. Kebijakan yang diskriminatif. Kebijakan yang diskriminatif. Oke, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kita bicarakan hari ini, dan mudah-mudahan tante-tante yang ada di Surabaya dan juga tante-tante yang ada di Madura khususnya tidak masuk ke dalam pola permainan yang sangat rentan ini, dan kita sama-sama dewasa untuk menyikapinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.